Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Ada beberapa informasi, langsung aja kita coba cek ada apa. Yang pertama ya, dari obrolan grup tele, ini teman saya yang kirim di grup ya, di grup saya juga ya, saya sampaikan barangkali ada teman-teman yang belum ya, yang belum mendapatkan informasi tambahan. Dari obrolan grup tele PT GDH ada informasi sangat penting. Yang pertama informasinya yaitu PT GDH itu PT Gold Diamond Hariza ya, disupport dengan 5 investor asing, adalah salah satunya ya Inggris, Korea, Malaysia, Mali ya. Artinya ada beberapa investor mungkin perusahaan PT GDH ini jadi bukan Indonesia semata, tetapi ada investor luar juga ya yang ingin kerjasama membangun PT GDH ini. Yang kedua, insya Allah minta doanya tahun ini sudah bisa transaksi. Kita doakan dan kita support, amin ya. Mudah-mudahan insya Allah kita doakan, mudah-mudahan ini membantu pionir-pionir di Indonesia khususnya ya, mungkin nanti bisa ke global juga. Yang ketiga, poin ketiga, izin legalitas di Indonesia yang berwenang yaitu OJK insya Allah sudah selesai. Wah, luar biasa ya, karena memang ini menyangkut daripada transaksi ya. Di Pi Network sendiri sedang proses POS ya, dimana POS teman-teman mungkin ada diinformasikan oleh core team ya, tinggal baca saja, kita tunggu katanya. Kemudian yang keempat, bila mana PT GDH melakukan open market ya, harga tetap mengacu GCP. Ini luar biasa, ini disampaikan oleh pimpinan PT GDH. Nah ini memang tentunya kita tidak munafik sebagai manusia, kita ingin value tinggi. Untuk apa? Tujuannya sama semua. Saya yakin di seluruh dunia yang namanya sejahtera itu adalah keinginan seluruh orang ya, terutama pionir ya, inginnya high value ya. Tapi ya bismillah, ini artinya mengacu kepada GCP ya untuk GDH ini. Kita lihat nanti, yang mudah-mudahan ini terrealisasi dengan betul ya. Oke, tetapi memang walaupun ada pro kontra ya, Allahu alam nanti jadinya seperti apa dan bagaimana. Oke, kemudian informasi selanjutnya dari Pi Blockchain. Pengembang Pi Network Social Chain saat ini mempekerjakan insinyur, karena kemarin kan buka lowongan tuh ya, perangkat lunak dengan gaji mulai dari 120.000 US dollar hingga 165.000. Saatnya sistem verifikasi KYC dipercepat. Nah, gajinya itu 120.000 loh teman-teman. 120.000 itu kan berarti berapa? Ya miliar, 3 miliar ya. Kurang lebih segitu ya. Artinya kan kalau misalkan GCP aja nih 134.000 ya, itu kan 4 miliar lebih lah ya. Ini 120.000 loh. Artinya mendekati GCP juga ya. Ini gajinya aja udah gila-gilaan, ini luar biasa. Nah ini kok bisa ngegaji sedemikian besarnya? Ini ada apa namanya? Ada analisa tersendiri lah. Kenapa kok bisa gaji sebesar itu gitu lah. Berarti kan mampu menggaji sebesar itu, income perusahaan, keuntungan di perusahaan itu jelas-jelas jauh ya di atas itu tentunya ya. Nanti ya ini Allah alam, tapi kita lihat aja perkembangan ke depan, karena memang Pi Network ini seperti yang disampaikan sebelumnya di video sebelumnya itu memang membuka lowongan ya. Jadi Pi Network ini yang khusus berfokus kepada beberapa sektor, termasuk juga kemasyarakatan dan lain-lain ya. Oke, kita lanjut. Ini dari bisnis.com. Sah katanya, ini kita nggak apa ya teman-teman ya, karena relasinya nanti ada. Sah Bapepti resmikan bursa kripto clearing dan pengelola tempat aset. Wow, luar biasa ya, alhamdulillah ya. Ini memang diinformasikan 20 Juli kemarin ya, sekitar 2-3 hari yang lalu. Ini Bapepti resmi ya, meresmikan bursa kripto dan pengelola tempat aset. Wow, luar biasa, alhamdulillah. Untuk kita sebagai warga negara Indonesia patut bersyukur, dimana kita memang berkecimpung di dunia kripto ya. Oke, kita lanjut dari Fantasia Chain. Ini announcement from Pi Bank katanya. Pi Bank dengan senang hati mengumumkan tonggak penting yang akan datang pada akhir Agustus. Oke, sekarang akhir Juli ya. Akhir Agustus berarti 1 bulan lebih lah. Kami akan memberikan layanan pinjaman kepada pendiri dan pemilik Pioneer Dapps ya dalam ekosistem jaringan Pi.
Nanti kan pembaruan yang lebih menarik. Nah, bentuk pinjamannya itu seperti apa? Apakah pinjaman CoinPay, apakah pinjaman dana di uang kartal ya, untuk pengembang-pengembang yang visioner di bidang DEPS, karena nanti itu ada pengembangan. Tentunya di sini ada DEPS juga. Di aplikasi Fantasia Chain sudah pasti ada DEPS nanti, karena memang itu dibutuhkan ya untuk transaksi keluar daripada platformnya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Dari Pi Network Crypto Investigator. Nah, ini ada sesuatu hal lagi nih, rame lagi nih pasti. Global Pioneer melarang promosi GCP katanya. Wah, saya mengintai di banyak negara dan sekarang Kortim melarang penipuan. Yang dilarang Kortim penipuan ya. Nah, ini di sini jelas ya, sampai di sini jelas. Yang dilarang Kortim itu adalah penipuan. Oke, masalah value Kortim nggak pernah komen sama sekali. Moderator apapun dari negara manapun bicara masalah value itu silahkan saja, tetapi sampai saat ini Kortim tidak pernah mengatakan sekalipun tentang value. Ingat itu, oke? Kemudian ini di bawahnya teman-teman bisa lihat ya, ini saya sudah artikan, artinya begini teman-teman. Anda juga harus melaporkan saya katanya. Nah, di grup itu ya, di sini nih, di grup ini dia mengatakan seperti itu. Anda juga harus melaporkan saya katanya gitu. Jadi artinya di grup itu kalian ya, Anda itu kemana? Ke Amanoteri kali ya. Dia menjawab Amanoteri ini harus melaporkan saya. Paling-paling GCP tidak masuk akal, paling buruk itu scam katanya gitu ya. Ini yang menjawab si Amanoteri ini. Nah, nilai 0 itu maksudnya pi itu hanya nilainya 0, hanya akan ditentukan oleh pionir yang menyetujui nilai peer to peer dan secara organik menstabilkan nilai seiring bertambahnya jumlah aplikasi dan transaksi. Oke ya, ini pernah di video sebelumnya banyak saya bahas, nanti kita coba ulas lagi. Tidak ada yang namanya GCP untuk pi dan tidak akan pernah ada katanya begitu. Oke, mengapa menyerang orang yang memberitahu Anda ini gitu? Mengapa menyerang yang ngasih tahu Anda? Misalkan ibaratnya dia ngasih tahu bahwa tidak ada GCP segala macam, malah diserang gitu kan. Nah, dia bilang begitu, mengapa menyerang orang yang memberitahu Anda? Persis seperti yang akan diberitahukan oleh tim inti kepada Anda katanya begitu. Jangan ragu untuk juga melaporkan saya, karena menghapus apapun, artinya mungkin postingan masa depan tentang ini. Nah, di sini perlu pencernaan yang kita kaitkan dengan relevansi, hati-hati ya, cerna dengan baik-baik, tidak menelan mentah-mentah. Artinya pro kontra masalah value, satu titik yang harus kita garis bawahi adalah wajar. Oke ya, wajar. Jadi nggak usah diambil pusing. Wah, berarti nggak jadi GCP dong kalau kayak gini, moderatornya aja ngomong begitu, misalkan begitu ya. Nggak begitu juga. Termasuk juga Crypto Investigator di tweetannya, dia mengikuti kubu yang menolak GCP lah gitu ya. Saya selalu bilang dua kubu nih, kita menonton ya, anggap ya, kita sebagai orang netral, kita menonton ada satu kubu yang pro GCP, ada yang kubu yang non GCP ya. Tapi yang pro GCP itu banyak melakukan pertemuan, pengukuhan GCP. Kemudian tadi juga di Indonesia yang di awal PT GDH ya. Untuk PTH kan dia mengadopsi transaksinya, di sini ditulis mengacu GCP. Ya, artinya berarti kita mengacu pembeliannya, produknya itu mengacu ke GCP ya. Nah, jadi sementara di sini juga banyak yang bilang bahwa itu tidak masuk akal, paling buruk, itu scam dan lain-lain. Dari dulu sebetulnya udah banyak ya. Sekarang saya sampaikan informasi, saya sharingkan ya, dalam bentuk mungkin bisa dikatakan ini himbau atau apa, terserah lah. Artinya saya hanya mengajak teman-teman bahwa yuk mari jangan terpancing dengan hal paham yang bertolak belakang dua jenis paham ini. Paham pro GCP dan paham yang non pro GCP. Kita standby, kita sabar, kita terima berapapun di hasilnya nanti. Karena kenapa? Ketika memang ini jelas ya, jelas paham beracuan kepada jumlah transaksi dan jumlah aplikasi. Oke, jumlah aplikasi berapa, jumlah transaksi berapa, menakar ke aplikasi itu sendiri. Sementara untuk pengambilan value daripada, kalau dikembalikan kepada di sini bilang ditentukan oleh pionir ya, pi 0, pi hanya akan ditentukan oleh pionir. Nah,
Ini kata kunci di mana value berapapun, kalau memang pionirnya, saya pernah sering kali dibilang bahwa di video sebelumnya, kalau memang itu betul semua adanya, relevansi kita coba tracing ke belakang, flashback beberapa video saya, bahwa betul memang ini dari core team juga diarahkan untuk pionir itu terlibat menentukan harga, karena diserahkan kepada pionir bukan core team. Kalau memang meyakini untuk GCP, jalankan itu saja, berhasil atau tidak jangan menyalahkan nantinya. Karena kenapa? Karena memang ada resiko, itu tidak bisa ditutupi teman-teman. Ada resiko kalau misalkan memang orang banyak terlibat transaksi di GCP dan nanti hasil akhir tidak jadi GCP, pasti di situ ada yang pihak dirugikan dengan transaksi GCP itu. Tetapi kalau GCP berhasil, ya GCP berhasil, berarti benar-benar ya berhasil yang memperjuangkan GCP dari saat ini, kan gitu. Nah, kendati pun kita mau melakukan transaksi, oke, kita korbankan 1 Pi koin atau setengah Pi koin, kita melakukan transaksi dengan harga GCP, ya monggo, nggak masalah, kita ada kontribusi, berarti membantu mendongkrak transaksi yang mendukung daripada GCP. Ya, secara detail database transaksi itu memang ada di ledger, ya, ada di explore-nya, kita lihat transaksi. Tapi di situ apakah dijelaskan, dipastikan transaksi itu mengacu pada GCP atau tidak? Tidak, hanya bentuk transaksi saja. Ini 0,0 berapa, bayar apa, nggak tahu, barangnya apa, foto ada nggak di situ, di explore-nya. Jam, misalnya, kalau jam mungkin ada ya, tapi produk, foto dan sebagainya apakah sedetail itu gitu kan? Transaksi hanya transaksi. Nah, ketika memang tidak ada isu GCP, apakah transaksi itu bisa dikatakan mendukung GCP atau tidak? Mana ada yang tahu kalau tidak diinformasikan, kan begitu. Nah, jadi dengan terkait masalah itu bagiannya fundamental, bagiannya teknologi, teman-teman. Ya, jadi teman-teman berperilaku, artinya berperilaku di sini ambil tindakan sikap mau transaksi yang mana itu aja yang dilakukan. Nggak usah kita jadi perdebatan, kan gitu. Nah, mohon maaf, saya memang kurang pas ya. Jadi artinya lagi-lagi paradigma, cara berpikir dan cara pandang semua orang pasti beda. Cara pandang saya memang saya banyak tidak masuk dengan para moderator, karena ya di dalam moderator juga ternyata terbagi 2 kubu paham ini yang menurut saya ya apakah itu bentuknya pengingat atau bagaimana, tapi ya orang beda-beda lah ya tingkat analisisnya. Saya juga nggak mau terlalu ini, cuman ya sangat disayangkan saling serang. Artinya ini kan malah saya melihatnya lucu, bukan membangun value tapi malah adu debat, buang energi buat apa? Lakukan sesuai kehendak masing-masing. Artinya kalau misalkan memang kan gini, yang memperjuangkan harga itu kalau beda wajar. Negara Korea memperjuangkan 10.000, Cina memperjuangkan 100.000, Indonesia memperjuangkan 60.000, misalkan begitu. Beda negara, beda wilayah, beda perjuangan, beda pemikiran, beda pemahaman. Nah, sekarang masalah seperti ini saya rasa teman-teman gak usah bikin pusing jadi perdebatan segala macam. Jadi kita malah mengikuti mencemooh dan sebagainya, itu buat apa? Nambah dosa juga iya malah. Gitu teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman berlaku bijak, pandang ini sebagai satu cernaan baru saja, bahwa ya itulah perdebatan yang ada membangun sebuah value yang project yang sedang kita bangun ya. Gitu. Dan informasi selanjutnya ini dari akun Pi Network sendiri, dia mengatakan selamat kepada semua orang. Nah, ini diinformasikan tanggal 22 apa 21 ya kemarin. Selamat kepada semua orang yang ikut serta dalam tantangan utilitas P-Day dan festival seni keterlibatan. Nah, ini bahasannya itu adalah tentang P-Day yang tugas-tugas kita kemarin isi 10. Nah, pertanyaan saya, di akun resminya Pi Network aja apakah ada membahas masalah seperti itu? Mereka itu fokus saja ke program mereka, nggak bahas value, nggak bahas apa segala macam, nggak ada. Jadi perdebatan itu terjadi justru bahkan di luar core team. Yang bikin heboh itu sendiri antara moderator ke bawah, kan gitu. Yang di atas fokus bahkan justru. Nah, makanya kita baiknya
Kalau hemat saya, yuk kita fokus saja, kita ikutin apa yang Kortim lakukan, apa yang Kortim persiapkan, apa yang Kortim informasikan, gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita coba cek informasi. Nah ini yang tadi ya, Bapepti resmi luncurkan Bursa Kripto Indonesia. Ini dari CNN ya. Kalau tadi dari bisnis.com. Nah ini dari CNN teman-teman. CNN menginformasikan juga hal yang sama. Bapepti resmi luncurkan Bursa Kripto Indonesia. Wow, ini signal bagus buat kita ya, buat masyarakat kita yang memang adopsi daripada kripto ini semakin up ya, semakin naik dan meningkat luar biasa. Oke. Ini dari Crypto Investigator lagi ya. Di sini dia mencuitkan bahwa pelopor global telah mengubah dunia menjadi berantakan, katanya begitu. Nah di sini kan otomatis dia justru berbalik. Dulu dia mendukung GCP. Nah ini di sini pun kita melihat Pinplan ya. Ya yang lain juga saya sih ngerasa begitu loh. Dulu dia betul-betul GCP banget. Nah tapi entah kenapa ya, kali ini dia mengatakan pelopor global telah mengubah dunia menjadi berantakan. Saya telah bersembunyi di GCP selama lebih dari setahun, katanya. Ya artinya dia mendukung GCP berarti selama setahun lah. Sekarang saya telah mengatur agar Kortim melarang promosi GCP. Ya, jadi dia berbalik arah nih, awalnya mendukung sekarang melarang. Paham ini artinya gini, prinsipnya manusia itu sedetik aja bisa berubah. Apalagi dengan asumsi-asumsi luar yang masuk ke dirinya, informasi dan paham logika yang ada yang belum pernah dia temui itu akan dicerna hal yang baru. Ketika itu cernaan atau informasi baru, perhitungan baru yang masuk dan itu menurut dia logis, banyak orang yang berubah dengan adanya hadir paham baru itu. Nah, tak ubahnya seperti ini teman-teman. Jadi kita nggak bisa kita seok kanan, seok kiri, udah kita fokus saja Kortim ya. Transaksi lakukan keinginan sendiri. Mau berapa? Silakan. Kita lihat nanti untuk masalah value. Ini kan seperti ini kan saling serang ya. Jadi lucu gitu loh teman-teman ya. Kayaknya kayak gimana ya? Ya mohon maaf, saya hanya senyum saja di sini. Ya melihat informasi-informasi yang terus seperti ini beda-beda ya. Artinya ada yang pro dan kontra dari tahun kemarin bahkan. Ya, memang dari tahun kemarin teman-teman kan udah tahu. Ya, jadi oke lah. Artinya begitu informasi kali ini yang saya sampaikan ya. Untuk masalah value, baiknya kalau menurut saya, baiknya jangan dijadikan sebuah perdebatan, tetapi jadikan sebuah musyawarah. Ini yang lebih baik gitu loh. Musyawarah, yuk kita sepakati, kita mau main di mana? Kan bebas. Saya punya komunitas misalkan Depok. Saya tentuin di komunitas saya, kita sepakat berapa? Yuk koin kita tentuin harga di posisi 1000 misalkan per koin. Ya udah transaksikan 1000. Ambil resiko nanti kalau misalkan memang di bawah 1000. Nah, itu udah sepakat masing-masing resiko. Nah, sekarang kayak model GCP dilaksanakan GCP. Tapi ketika nanti tidak GCP yang terjadi, ya resiko berarti ada yang dirugikan. Tapi kalau yang berhasil, maksud saya perjuangannya ini jangan artinya jangan namanya orang pengen GCP berhasil, berjuang, akhirnya dia banyakin komunitas yang mendukung GCP. Itu wajar sih menurut saya. Karena kan saya bilang tadi landasannya adalah diserahkan ke pionir masing-masing untuk masalah value. Itu landasannya. Jadi nggak ada dalih penguat yang mengatakan bahwa ini salah, itu segala macam, nggak ada, karena memang diserahkan ke komunitas, dan komunitas ini kan beragam, negara juga beda ya. Gitu teman-teman. Oke lah. Ini hanya informasi saja bahwa berseliweran informasi kanan kiri depan belakang atas bawah negatif positif, wah banyak sekali lah ya. Intinya kita santai saja, ngopi, jangan lupa kalau ada yang mau bantuin saya nyari rumput, ayo gitu ya. Oke saja, mohon maaf bila ada salah-salah kata, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.